pas ketika aku ngeliat videonya aku jadi semakin tertarik, bener nggak sih katanya itu mereka enak gitu ya, dari mereka yang udah nge-review katanya enak. Nah jadi ada penasaran ke akunya juga untuk nyoba gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Yasinta di YouTube channel aku Yasinta Sinta. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian konten apa yang banyak diminati oleh penonton. Nah penasaran kan konten apa aja sih? Nah tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel aku Yasinta Sinta. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku Yasinta Official. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja ya videonya. Teman-teman, seperti yang udah kita semua tahu bahwa YouTube saat ini tuh emang bener-bener banyak digandrungi oleh kebanyakan orang gitu. Jadi di YouTube ini kita bisa ngedapetin segala informasi, mulai dari tutorial make up, terus juga tutorial memasak, terus info mengenai kesehatan, bahkan informasi mengenai pendidikan juga, ataupun informasi mengenai tentang keagamaan kayak gitu udah banyak banget di YouTube. Jadi YouTube itu seolah-olah jadi kayak gudangnya ilmu gitu ya. Jadi seolah-olah kayak perpustakaan gitu. Jadi nyediain berbagai macam informasi. Nah, untuk kalian yang baru bergabung di YouTube dan kalian bercita-cita atau berfokus untuk berkarir di YouTube atau istilahnya sebagai YouTuber pemula, kalian wajib nonton video ini. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian konten apa aja yang paling banyak diminati oleh penonton kayak gitu. Jadi ini bisa jadi acuan untuk kalian yang mau terjun ke YouTube atau berkarir di YouTube sebagai YouTuber. Jadi ketika kalian sudah memahami ini, kalian jadi bisa fokus gitu. Jadi kalian enggak kehilangan arah, atau misalnya kalian enggak membuat konten yang gado-gado kayak gitu, campur-campur. Nah, tapi di video kali ini justru aku akan ngasih tahu ke kalian mengenai konten-konten apa saja yang diminati oleh banyak penonton. Yang pertama itu adalah beauty makeup atau tutorial makeup kayak gitu. Nah, sebetulnya makeup ini emang benar-benar digandrungi oleh kaum hawa gitu, karena memang penduduk dunia itu kan kebanyakan perempuan pasti pada dasarnya ingin kelihatan cantik, terus juga kelihatannya ingin tampil sempurna kayak gitu. Nah pasti si tutorial makeup kayak gini tuh emang benar-benar sangat dicari oleh mereka gitu. Jadi kayak review tentang skincare, tutorial makeup, atau informasi-informasi mengenai produk-produk kecantikan, kosmetik, dan lain sebagainya, itu benar-benar sangat digandrungi oleh kaum hawa gitu. Jadi konten kreator yang memilih konten sebagai yang memilih konten untuk beauty makeup kayak gitu, itu merupakan pilihan yang tepat karena beauty makeup ini merupakan konten yang memang diminati oleh penonton kayak gitu. Yang kedua adalah konten yang tentunya diminati oleh penonton, itu adalah daily vlogging. Jadi vlogging mengenai kegiatan sehari-hari kayak gitu. Nah aku juga pernah ngeliat tuh ada salah satu teman aku juga yang dimana dia tuh ngevlog tentang sehari-hari dia. Jadi dia seorang ibu rumah tangga kayak gitu. Nah dia ngevlog tentang kehidupan dia sebagai ibu rumah tangga, mulai dari bersih-bersih kayak gitu, ataupun juga bisa kayak daily vlogging kayak misalnya seseorang yang sedang kuliah di luar negeri kayak gitu, bisa ngebuat tentang vlog kehidupan dia sehari-hari, gimana sistem perkuliahan di sana, gimana sistem pembelajaran di sana, terus juga gimana sih kehidupan mereka di sana kayak gitu sebagai seorang pelajar kayak gitu. Dan emang si daily vlogging ini merupakan salah satu konten yang memang banyak diminati oleh penonton atau oleh viewers kayak gitu, karena intinya gini sih, ketika dari kita mungkin penasaran, oh gimana ya kalau misalnya aku kuliah di luar negeri kayak gitu, di negara A atau di negara B kayak gitu. Nah dengan melihat daily vlogging kayak gini kan bisa menjadi bisa menjadi inspirasi kayak gitu, bisa menjadi motivasi kayak gitu ya. Jadi makanya si daily vlogging ini merupakan salah satu konten yang memang tentunya diminati juga oleh penonton kayak gitu.
Yang ketiga adalah cooking channel. Nah, cooking channel ini merupakan salah satu konten yang tentunya banyak digandrungi oleh semua kalangan. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu yang udah menikah maupun yang belum kayak gitu pasti suka banget sama si channel cooking ini gitu. Kenapa cooking channel ini sangat digandrungi? Karena kita sehari-hari kan berhubungan dengan makanan kayak gitu ya, jadi pastinya kita ingin membuat makanan yang berbeda dari biasanya. Nah, biasanya dengan melihat cooking channel ini bisa menjadikan inspirasi nih untuk kita untuk ngebuat apa misalnya ngelihat resep-resep yang lagi kekinian kayak gitu. Nah, dengan menonton cooking channel kayak gini bisa memperkaya sana pengetahuan penonton kayak gitu. Jadi untuk kalian yang memilih berkarir untuk di YouTube kayak gitu, nah dengan memilih konten cooking channel ini merupakan salah satu konten yang menurut aku pilihan yang tepat kayak gitu, karena si cooking channel ini merupakan konten yang tentunya diminati oleh banyak orang kayak gitu. Selanjutnya adalah do it yourself, atau misalnya cara-cara kayak gitu ya, kayak gimana caranya ngebuat kerajinan kayak gitu, atau misalnya gimana caranya ngebuat masker dengan cara dengan mempergunakan baju yang tidak kita pakai gitu, yang sudah tidak terpakai kayak gitu. Nah, biasanya itu sangat digandrungi gitu. Mulai dari anak-anak, biasanya itu anak-anak suka banget ngelihat video yang nuansa do it yourself kayak gitu. Terus juga ibu-ibu atau perempuan kayak gitu, itu si channel tentang do it yourself itu emang benar-benar sangat menginspirasi. Jadi untuk kalian yang memang berniat untuk memilih konten do it yourself, menurut aku sih itu merupakan pilihan yang baik, dimana si konten do it yourself ini juga banyak diminati gitu. Jadi posibilitas kalian untuk bisa sukses di YouTube menurut aku peluangnya lumayan besar juga si do it yourself ini gitu. Selanjutnya itu adalah travel atau perjalanan. Nah, si travel ini menurut aku salah satu konten yang banyak digandrungi oleh banyak orang. Kenapa? Biasanya si travel ini emang benar-benar diperluin banget gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk berlibur nih ke suatu tempat kayak gitu, biasanya kita suka cari referensinya dulu kan dari YouTube gitu, gimana review-reviewnya si tempat ini tuh oke atau enggak. Nah, biasanya itu jadi jadi kayak sesuatu yang berperan besar sih menurut aku. Jadi ketika aku biasanya, ini aku alamin sendiri ya, jadi ketika aku memutuskan untuk berlibur kayak gitu ke suatu tempat yang baru, biasanya aku cari referensinya dulu, aku cari review-review dari mereka yang udah pernah datang atau berkunjung ke tempat itu gitu. Jadi ternyata kalau misalnya reviewnya positif kayak gitu ya, jadi itu jadi semacam kayak daya tarik tersendiri juga buat kitanya. Jadi kita semakin yakin untuk berkunjung ke tempat wisata itu gitu kalau udah ada reviewnya. Dan menurut aku dengan kalian memilih konten travel kayak gini, menurut aku itu pilihan yang oke juga, karena si konten travel ini merupakan konten yang tentunya diminati oleh banyak orang. Selanjutnya adalah tentang gaming channel. Jadi channel tentang permainan kayak gini ini merupakan channel yang tentunya digandrungi juga oleh banyak orang, karena sekarang ini kita benar-benar lagi marak banget dengan fenomena e-sport kayak gitu. Nah, jadi si gaming ini merupakan salah satu terobosan yang oke sih menurut aku gitu. Jadi si peminatnya juga lumayan banyak. Kayak kaum milenial kayak gitu sekarang udah mulai suka sama e-sport kayak gitu. Nah, jadi bagi kalian emang punya passion maksudnya di e-sport kayak gini, nah nggak ada salahnya juga kalian untuk memilih gaming sebagai konten kalian ketika kalian memutuskan untuk bergabung di YouTube kayak gitu. Jadi konten selanjutnya yang diminati oleh banyak orang atau oleh penonton itu adalah tentang kuliner. Jadi kuliner ini merupakan konten yang diminati oleh banyak orang gitu, karena kan sesuatu yang berhubungan dengan makan kayak gitu pasti orang suka banget gitu. Nah, biasanya di kuliner ini kita bisa kayak nge-review kulinernya, kemudian tempatnya juga gitu. Biasanya kalau udah ada review kayak gini, orang semakin tertarik untuk mencoba juga gitu, gimana sih oke atau enggak sih si kuliner tersebut gitu, tempatnya benar-benar oke atau enggak gitu, karena kan sebelumnya udah di review kayak gitu, jadi ada penasaran orang untuk nyoba kayak gitu. Terus atau juga kayak ada mukbang kayak gitu, atau misalnya tentang video makan besar, itu orang akan penasaran untuk nonton gitu. Misalnya kayak kita ngelihat video orang makan Indomie 10 bungkus
kita kan penasaran, masa iya sih itu orang berani ngabisin makanan atau misalnya berani ngabisin Indomie rebus 10 bungkus gitu, gimana gitu ya. Jadi makanya kita penasaran untuk nonton gitu. Atau misalnya kayak review kayak gitu kan, aku juga kayak misalnya ngelihat review kuliner tentang sate Padang misalnya di tempat aku kayak gitu. Pas ketika aku ngelihat videonya, aku jadi semakin tertarik, bener nggak sih katanya itu mereka enak gitu ya, dari mereka yang udah nge-review katanya enak. Nah jadi ada penasaran ke akunya juga untuk nyoba gitu. Nah kemudian konten selanjutnya yang tentunya diminati oleh banyak orang atau banyak penonton itu adalah tentang prank atau keisengan kayak gitu. Nah fenomena prank ini emang benar-benar sedang merajalela gitu. Jadi banyak dari teman-teman YouTuber yang memilih konten prank itu sebagai identitas mereka gitu. Terus juga kalau misalnya di dalam negeri di kita gitu, yang YouTuber sukses yang mengangkat tema prank itu adalah, pertama itu adalah Atta Halilintar ya. Nah menurut aku si prank ini juga banyak diminati oleh masyarakat atau oleh penonton karena tujuannya tuh untuk menghibur kayak gitu. Tapi alangkah baiknya bagi kalian yang memilih prank sebagai identitas konten kalian, itu adalah kalian harus memperhatikan juga jangan sampai si prank tersebut justru menyakiti orang, terus juga atau menyinggung hati orang gitu, kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang info kesehatan. Info kesehatan ini juga merupakan salah satu konten yang peminatnya banyak banget. Jadi kita bisa mengetahui tentang info-info kesehatan, kayak misalnya kesehatan reproduksi wanita, atau misalnya kesehatan tentang organ-organ dalam kita, atau misalnya pernafasan, kayak gitu. Karena sebagian dari kita itu atau semua masyarakat itu pasti menginginkan yang namanya sehat gitu. Jadi ketika kondisi badan kita sehat, kita bisa melakukan apa aja kayak gitu, kegiatan-kegiatan yang tentunya positif kayak gitu. Jadi si info-info kesehatan ini emang benar-benar penting gitu. Jadi mereka biasanya cari referensi-referensi tentang kesehatan, apalagi kayak ibu-ibu atau misalnya bapak-bapak yang sudah berumur. Biasanya salah satu konten yang mereka cari itu adalah tentang info kesehatan kayak gitu ya. Jadi info-info mengenai kesehatan itu bagi mereka merupakan salah satu info yang sangat penting gitu, karena itu bisa menunjang aktivitas mereka kayak gitu. Terus juga yang selanjutnya itu adalah informasi mengenai pendidikan. Nah, di situasi kayak gini, di new normal kayak gini kan kita dihadapkan pada sistem pembelajaran yang menurut aku sih ambigu ya. Jadi kita tuh pembelajaran secara daring kayak gitu. Nah biasanya untuk ibu-ibu atau misalnya anak-anak biasanya cari konten-konten yang sifatnya educational gitu, jadi tentang pendidikan kayak gitu. Terus juga masih banyak sih konten-konten pendidikan yang lainnya yang tentunya diminati juga oleh banyak orang kayak gitu. Nah teman-teman, itu dia konten-konten yang diminati oleh banyak orang ketika kalian memutuskan untuk bergabung di YouTube. Semoga video ini bermanfaat ya, dan juga bisa menjadikan inspirasi untuk kalian yang memang untuk bergabung di YouTube gitu. Nah jangan lupa untuk follow Instagram aku Yasinta Official, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel aku Yasinta Sinta. Dan bagi kalian yang mau request aku untuk ngebahas apa di video selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, dadah. Teman-teman, bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Atau bagikan ke teman-temanmu. Kalian bisa lihat video menarik aku lainnya dengan cara klik video di salah satu sisi layar. Semoga bermanfaat. Nantikan aku di video selanjutnya ya. Terima kasih.